Perkenalkan, nama saya Teresia Pilangda, ini I1A11409. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Madura. Tentu sudah kita ketahui semua bahwa kini tingkah laku di kalangan remaja bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, seperti di televisi, media sosial, dan atau sejenisnya, kita bisa melihat remaja sepantasnya dilakukan. Tawuran, aksi narkoba, merokok di ruangan kelas. Seorang remaja seperti kita ini semua harusnya sudah mengerti akan peran kita sebagai anak bangsa ini. Kita adalah generasi penerus dan pelurus bangsa. Kita yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan kita semua akan meluruskan pertikaian bangsa Indonesia ini, bukan malah memperumit pertikaian. Bagaimana bisa bangsa ini akan maju jika kita semua selaku generasi penerus dan pelurus bangsa sudah seperti ini? Maka dari itu, dalam kesempatan ini, saya akan membahas salah satu persoalan yang sangat sering kita dengar dan kita jumpai terlebih negeri kita tercinta ini, yaitu merokok. Banyak remaja zaman sekarang yang sudah mencoba benda berasap ini, tapi sedikit dari mereka belum mengetahui bahaya yang ditimbulkan rokok bagi tubuh kita. Dan saya berdiri ini untuk mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang bahaya merokok bagi tubuh kita. Jika dilihat dari luar, benda ini tentu tidak berbahaya. Benda berasap ini tidaklah tajam, tidak bisa menggigit, dan tidaklah membuat kerusakan pada kulit seorang yang memegangnya. Namun, sadarkah kita, dalam benda ini terdapat puluhan zat berbahaya yang siap merusak dan menggerogoti tubuh sampai berdampak pada kematian. Dan di antara puluhan zat yang berbahaya itu diantaranya adalah yang pertama, tar. Tar adalah zat yang dapat menyebabkan kanker dan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua, nikotin adalah zat yang menyebabkan ketergantungan dan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh manusia dan akhirnya tentu akan berdampak pada jantung sehat dan mengganggu program diet sehat seseorang. Yang ketiga, karbon monoksida merupakan zat yang dapat mengurangi oksigen dalam tubuh. Yang keempat adalah komponen berbagai gas dan partikulat yang dapat menyebabkan gangguan pada paru dan dapat menyebabkan gangguan pada pernapasan kronik. Zat yang saya sebutkan tadi sebenarnya sudah membuka sedikit tabir akan bahaya tentang rokok. Maka dari itu, kepada teman-teman semua yang saya cintai, jauhilah benda berasap yang membahayakan itu. Jangan sampai kita mencoba-coba benda berbahaya itu. Lalu bagaimana dengan teman-teman remaja kita yang sudah terjerumus atau pernah mencoba benda berbahaya? Tentu cepat atau lambat teman-teman remaja kita akan mengalami dampak yang berbahaya. Dan apakah dampak berbahaya itu? 1. Merokok dapat serang penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan kelainan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Apalagi jika teman-teman remaja yang sudah merokok berbulan-bulan, apalagi sampai bertahun-tahun. Pembuluh darah dalam tubuh akan mengeras. Hal ini disebabkan oleh kolesterol dan lemak yang tertimbun di arteri karena zat nikotin yang ada pada rokok. Yang kedua, perokok dapat serang penyakit kanker. Salah satunya adalah kanker paru-paru. 90% dari pasien kanker paru-paru disebabkan karena merokok. Yang ketiga, perokok dapat meningkatkan keriput dan cepat tua. Keempat, dapat mengalami impoten. Kelima, perokok dapat mengalami tekanan darah tinggi. Yang keenam, perokok dapat mengalami asma akut. Yang ketujuh, perokok dapat meningkatkan risiko katarak. Yang ke-8, perokok dapat mengalami iritasi pada mata dan membuat mata merah. Yang ke-9, perokok dapat mengalami gigi karang. Yang terakhir, yang ke-10, perokok dapat serang penyakit periodontal yang menyebabkan gigi bengkak, bau mulut, dan gigi rontok. Ternyata jika kita bahas satu persatu yang ada di dalam rokok, sungguh sangatlah kejam. Benda rokok itu mampu menyebabkan berbagai penyakit dalam diri seseorang perokok. Dan yang lebih mirisnya lagi, rokok dapat menyebabkan kematian. Namun walaupun begitu, kita semua yang tidak merokok bukan berarti kita terbebas dari bahaya merokok. Justru kita juga akan mengalami beberapa dampak yang berbahaya juga. Jika kita tidak mengetahui bahaya tentang perokok pasif atau seorang yang menghirup asap rokok. Ya, seperti kita ketahui semua ini, dan di antara bahaya itu adalah yang pertama, kita dapat terserang penyakit asma. Kedua, penyakit jantung. Ketiga, infeksi telinga. Keempat, sindrom kematian bayi. Dan yang terakhir, iritasi pada jantung, mata, dan tenggorokan.
Nah, sekarang semua sudah kita ketahui tentang zat apa saja yang tergandung dalam rokok. Dan saya sangat berharap sekali pada teman-teman semua, dengan mengetahui bahaya akan rokok bagi tubuh manusia, teman-teman akan menjauhi rokok. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan semoga apa yang kita harapkan tadi bisa tercapai, dan semoga Allah meridhoi usaha kita untuk meluruskan niat baik menjauhi dari bahaya akan rokok. Saya Teresia Pilar Reni mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua.